Kalau itu bukan kebutuhan dengan kebutuhan menjaga nyawa, tapi itu kebutuhan harian yang lain dan sebagainya, mari ya, pinjol itu bisa ditahan asal keinginan kita, kemampuan kita menahan diri dari segala nafsu keinginan itu bisa kita jaga. Mudah-mudahan ya apa yang kita upayakan untuk bebas hutang akan terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College, satu channel yang terus mendoakan Anda agar Anda sehat, agar kita semua terus mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap yang kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan panjang umur, rezeki berlimpah ya. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, bergabung dengan channel ini. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk silaturahmi. Buat yang belum subscribe, ya sekarang waktunya ya, silakan. Kita dengan begitu bisa terus mengikuti channel ini, dan insya Allah mudah-mudahan menambah semangat kita bersama untuk bertemu. Sahabatku, saudaraku, akhir-akhir ini saya membaca, melihat, menonton tentang ramainya pinjaman online. Ya, saya jadi ingat waktu dulu, waktu masih muda, ya, pernah berpikir bagaimana hidup tanpa hutang. Sampai sekarang juga pernah selalu terfikirkan begitu. Bagaimana hidup ini kita tanpa hutang. Ya. Ada saatnya saya mengalami banyak hutang, tidak bisa membayar, debt collector yang datang setiap hari nungguin rumah saya. Ada saatnya saya tidak punya hutang, saya happy ya, karena semua tanggungan jawab kepada kawan-kawan, teman-teman yang saya pinjamin uangnya sudah kita kembalikan, kita selesaikan. Apakah sekarang masih punya hutang? Masih punya hutang ternyata, ya kan? Saya melihat bahwa orang punya hutang itu ada banyak faktor sebabnya. Jadi walaupun kita sesungguhnya ingin, tapi kadang nggak bisa menghindar. Tetap aja kita kadang-kadang kalau nggak punya hutang tuh kayak nggak membangun semangat. Nah, itu kan. Apalagi kalau Anda berbisnis, ya. Berbisnis itu kita gunakan utang atau uang orang lain, berani optimis duit orang lain, bodol, ya kan? Berani optimis duit orang lain. Makanya kita pakai duit orang lain, kita hutang, kita pinjam, kita jalankan bisnis untuk sesuatu yang produktif, dan ini terus menggoda ya kita untuk memiliki hutang, karena hutang itu artinya kita dipercaya orang, kita memiliki diberikan trust kepada orang lain, dari orang lain. Di saat yang bersamaan kita membangun motivasi untuk membayar hutang, sehingga bekerja lebih giat, berbisnis lebih giat. Nah, itulah hutang-hutang produktif. Tapi ada hutang-hutang yang sifatnya konsumtif, misalnya ya untuk kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan kemewahan, ganti baju,
lebaran atau kebutuhan harian dan sebagainya. Ini ada juga yang orang memang karena penghasilannya tidak cukup maka mengandalkan hutang. Jadi orang bisa mantap makan tabungan, lama-lama maut karena makan utang. Nah, gitu kan. Aneka macam alasan orang, motivasi orang pinjam uang. Ya, ada yang karena tren, tapi ada juga yang memang karena kebutuhan mendesak harus hutang. Makanya saya harus menempatkan hutang ini pada porsi yang menurut saya paling benar. Pertama adalah hutang itu bisa menjadi wajib kalau itu menyangkut urusan nyawa. Misalnya Anda punya orang tua masuk rumah sakit, orang tua Anda harus dirawat di rumah sakit. Ya mau nggak mau Anda atau kita nggak punya duit, ya hutang untuk membela nyawa orang tua. Karena orang tua yang sudah memperjuangkan kita juga harus diselamatkan. Termasuk diri kita, kalau itu urusannya dengan nyawa, dibelain hutang nggak apa-apa. Boleh-boleh saja, karena itu menurut saya hutang seperti itu bahkan malah wajib hutang. Tapi yang terpenting satu hal, hutang apapun yang terpenting adalah jangan tidak membayar hutang. Karena hutang itu boleh, yang tidak boleh adalah tidak membayar hutang. Oke, kita lanjut. Jadi kalau hutang itu sifatnya untuk kebutuhan membela nyawa, memang harus dibela itu, jangan sampai tidak keurus. Misalnya hanya alasan karena tidak punya uang, orang tua atau kita sakit tidak diobati, maka mencari obat untuk kesembuhan yang seperti itu kalau memang mengharuskan hutang, ya harus hutang. Itu menurut saya seperti itu. Kalau tidak mau hutang, mau pasrah apa adanya, ya nyawa kita lolos, nyawa orang tua kita wassalam. Karena apa? Kita tidak mau ikhtiar. Maka itu ikhtiar kita untuk membela nyawa, apapun itu harus kita lakukan, termasuk kalau harus hutang. Tapi ada hutang-hutang yang memang tidak perlu hutang. Misalnya untuk ganti kursi, untuk ganti motor, atau untuk sesuatu yang sifatnya tidak primer, itu ya nggak perlu hutang, apalagi kalau harus gaya-gayaan. Sekarang bagaimana kalau kita nggak punya uang tapi harus kredit motor atau kredit mobil? Ya sekarang kita lihat sejauh mana kita hutang itu, apakah mobil yang kita beli, motor yang kita beli itu menjadi produktif, menjadi sarana kita mencari nafkah. Maka dengan cara hutang, nyicil, itu mungkin bisa menjadi lebih produktif uang atau hidup Anda. Karena apa? Ada sarana prasarana yang memperlancar usaha kita. Artinya itu untuk utang untuk produktif. Tapi kalau itu utangnya adalah untuk yang tidak produktif, hanya untuk sekedar gaya-gayaan, motor gaya-gayaan, mobil gaya-gayaan, maka saya kira tidak perlu dengan harus hutang. Rumah misalnya, ya suka tidak suka rumah itu kebutuhan khusus. Kalau jalan darurat kita memang untuk punya rumah adalah dengan cara nyicil, ya apa boleh buat, nyicil aja. Karena makin hari kebutuhannya kita nggak punya rumah, akan terlantar nanti orang tua keluarga kita. Maka itu jalan hutang itu boleh-boleh saja. Sekali lagi, yang tidak boleh adalah tidak membayar hutang. Maka itu jangan diniatkan tidak membayar hutang. Nah, apalagi kalau sekarang misalnya dengan kemudahan. Nah, ini perlu perhatian juga. Ya, anak-anak muda
untuk gaya-gayaan, sekedar bergaya teman-temannya, ganti sepatu atau misalnya kosmetik atau ganti baju, harus hutang. Nah, itu menurut saya nggak penting gitu. Jadi yang seperti itu kan kita masih punya baju yang lain, kita masih, kecuali sudah tidak punya yang lain lah. Tapi saya pikir semua orang punya baju, kalau hanya satu dua, tidak harus dengan hutang. Maka itu kebutuhan seseorang untuk hutang harus dihitung betul, untuk urusan nyawa atau bukan. Kalau itu urusannya nyawa, monggo, memang itu dibolehkan. Ya, karena hutang itu boleh. Yang tidak boleh tidak membayar hutang, sekali lagi. Ya, sekali lagi, ramainya pinjol ini sekarang harus kita sikapi seperti apa? Yang harus kita sikapi adalah satu, kebutuhan kita untuk apa. Orang, karena kemudahan sekarang dengan pinjol itu. Ya, kalau kebutuhannya tadi nyawa, mungkin masih diperbolehkan. Tapi kalau sekali lagi kebutuhannya adalah gaya-gayaan atau sekedar nambah aksesoris, ya tidak penting, ya itu menurut saya tidak perlu. Nah, sekarang tip bagaimana kita tidak punya hutang. Nah, yang ini maka yang harus dilakukan semua kita, pertama adalah menahan keinginan, menahan diri. Bisa nggak kita menahan diri tidak belanja, menahan diri tidak punya keinginan membeli sesuatu, ya kalau itu bukan betul-betul urusannya nyawa. Kalau untuk sekedar yang lain-lain, ganti motor, ganti mobil untuk gaya-gayaan, bisa nggak kita menahan diri tidak tergoda, ya dengan gaya teman-temannya, tetangganya misalnya. Yang seperti ini kan menggoda. Ya, karena temannya pakai motor, ikut motor, temannya ikut ganti sepatu, temannya ikut ini, tetangganya ganti elektronik, kita ikut lagi, begitu seterusnya. Ya, gayanya hanya menuruti nafsu, gaya-gayaan seperti itu dengan hutang, maka itu akan membahayakan. Maka itu tidak dibenarkan atau tidak boleh, bahkan hutang itu untuk hal yang tidak penting. Tapi kan memiliki kemampuan membayar, nah, walaupun punya kemampuan yang bayar, kan ada keperluan lain yang bisa diperhitungkan lebih penting lagi. Kita punya skala prioritas. Ya. Bagaimana dengan hukum hutang itu riba? Ya, hukum hutang itu dosa. Yang dosa itu adalah yang yang mengembangkan uangnya, yang membungakan. Ya. Kalau hutang piutang tidak berbunga, nggak apa-apa. Sekarang semua hutang kan leasing, kredit, semua berbunga. Ya, maka itu ada orang, ulama-ulama yang menghukumi hutang itu haram, hutang itu boleh, hutang itu sebaiknya dihindari, ya. Nah, sekali lagi bahwa kalau itu hutangnya adalah hutang urusan nyawa yang harus dipertahankan, maka boleh. Tapi kalau itu bukan urusan nyawa, bukan mempertahankan nyawa, hanya untuk gaya-gayaan atau nambah, itu semuanya harus dihitung ulang sebisa mungkin. Mari kita menahan diri untuk tidak hutang. Bisa nggak kita hidup apa adanya? Bisa nggak kita hidup tanpa hutang? Caranya dengan menahan diri, menahan keinginan, menahan nafsu, menahan pengen ini, pengen itu, pengen gaya sono, pengen ganti ini, ganti itu, semua puasa. Ya, maka itu agama mengajarkan kita puasa agar bisa menahan diri. Ya, termasuk menahan diri dari hutang. Nah, orang hutang itu statusnya adalah tidak mulia. Karena apa? Karena dia ada di bawah.
kecuali utang-utang yang produktif, yang memang itu untuk usaha, barangkali memang itu utang yang harus untuk dikembangkan jadi usaha gitu. Tapi kalau utangnya utang untuk konsumtif, sebaiknya memang itu dihindari. Sekali lagi, bagaimana kita hidup mimpi ya, sekarang ini kan sepertinya mimpi hidup tanpa hutang, karena semua kemudahan hutang kita ada di sekitar kita ya. Baik leasing, kredit, uang kredit, apa dan sebagainya, ini semua memberi kemudahan ya. Sekarang orang beli motor tanpa DP, langsung bisa bawahnya nyerahin KTP. Orang beli mobil hanya DP 10 juta sudah bisa. Semuanya menjadi dimudahkan karena apa? Ya, hutang ini terus akan ada di sekitar kita. Ya, maka itu sekali lagi, kalau bisa dan sebisa mungkin kita tidak tergiur, tapi menahan diri untuk bisa hidup dengan yang ada, kecuali betul-betul itu urusannya udah harus dengan nyawa. Kalau itu bukan kebutuhan dengan kebutuhan menjaga nyawa, tapi itu kebutuhan harian yang lain dan sebagainya, mari ya, pinjol itu bisa ditahan asal keinginan kita, kemampuan kita menahan diri dari segala nafsu keinginan itu bisa kita jaga. Mudah-mudahan ya, apa yang kita upayakan untuk bebas hutang akan terlaksana. Ya, caranya sekali lagi dengan menahan diri. Menahan diri dari segala keinginan yang mungkin tidak begitu penting, atau penting tapi bukan prioritas ya, atau prioritas tapi masih kalah dengan prioritas yang urusannya dengan nyawa ya. Itu saya kira kalau urusannya dengan nyawa, apapun harus terjadi, kita harus membelanya. Tapi kalau itu tidak ada urusannya dengan itu, ya kita tidak ikhtiar cara yang lain. Yang penting bisa menahan diri, bagaimana kita tidak terlebih dahulu berpikir hutang. Karena kita berpikir soalnya ya, oh cari jalan ini utanglah, ini utanglah ya. Di pikiran kita ini utang. Maka itu hindari, jangan pernah berpikir hutang. Carilah pikiran atau jalan yang lain ya. Tentu dengan doa, dengan ikhtiar, itu semua ada jalannya. Tapi yang terpenting adalah sabar. Sabar, tawakal, qanaah dengan yang ada, berproses dengan riang, berpositif dengan yakin, dengan positif, hiduplah dengan yang ada. Mudah-mudahan ini memberi semangat, memberi inspirasi untuk semua kita bisa suatu ketika terbebas dari hutang. Atau kalaupun terpaksa hutang itu hutang yang betul-betul harus kita lakukan, yakni karena membela nyawa. Tapi kalau itu hutang karena faktor lain, keinginan lain, nafsu lain dan sebagainya, mudah-mudahan kita terbebas dari itu semua dan bisa menahan diri, bisa menahan tidak punya keinginan, bisa menahan dari segala gaya hidup kemewahan yang tidak kita perlukan karena kita terpengaruh orang lain dan lingkungan kita. Kita hidup harus punya prinsip apa yang kita mau. Mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berikan jalan kemudahan buat kita semua untuk semuanya terbebas dari hutang. Baik itu hutang pinjol atau hutang-hutang yang lain, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kalau sudah terlanjur hutang, mudah-mudahan Allah cepat berikan jalan memperoleh rezekinya dan kita bisa kembalikan semua hutang-hutang, kita bisa terbebas dari hutang. Karena ini semua harus kita ikhtiarkan. Terima kasih. Afaminkum wallahu ma fiqil aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.